Halo teman-teman sejawat dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman saya ketika apply di AloDokter. Jadi yang saya tahu ada beberapa teman sejawat yang sudah mendaftar di AloDokter namun ditolak berkali-kali tanpa penjelasan yang jelas mengapa mereka ditolak. Nah, biasanya sih alasan penolakan itu adalah terdapat dari jawaban ketika kita apply di Alomedica. Jadi akan ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab dan itu harus dijawab dengan sebaik mungkin. Simak video ini ya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan Alomedica dan AloDokter. Jadi Alomedica itu adalah aplikasi untuk dokter, sedangkan AloDokter itu aplikasi untuk pasien atau customer dari aplikasi AloDokter atau platform AloDokter. Nah, jadi ketika Anda menjawab pertanyaan di aplikasi Alomedica tersebut, sebaiknya Anda menjawab seotentik mungkin. Jadi, silakan menggunakan keilmuan teman-teman sejawat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena yang saya tahu AloDokter itu sangat peka terhadap jawaban-jawaban yang mungkin teman-teman hanya copy paste dari halaman atau artikel lain. Jadi sebisa mungkin menjawab seotentik yang teman-teman tahu, atau kalaupun memang harus membuka referensi ya silakan. Namun tidak copy paste semua referensi yang Anda baca ke dalam jawaban tersebut. Nah, maka dari itu saya akan memberikan beberapa tips yang bisa teman-teman pakai sehingga aplikasi teman itu bisa diterima di AloDokter. Nah, jadi tips pertama adalah jawablah pertanyaan tersebut seotentik mungkin, karena pertanyaan yang diberikan oleh AloDokter sebenarnya adalah pertanyaan seputar kompetensi dokter umum, dan hindari untuk meng-copy paste artikel atau mengambil jawaban dari pendaftar sebelumnya, karena ini sangat akan dinilai oleh tim AloDokter. Nah, tips kedua, ketika teman-teman ingin mendapatkan insight lain dari artikel atau jurnal untuk melengkapi jawaban teman-teman, itu sebisa mungkin menjawab dengan bahasa sendiri. Jadi kalian bahasakan ulang sendiri artikel tersebut atau jurnal ilmiah tersebut. Jadi sesuai dengan yang diajarkan kepada kita harus menjawab sesuai dengan evidence based. Jadi hindari untuk mengambil artikel yang sumbernya tidak jelas. Nah, tips ketiga ini mungkin agak berbeda dengan tips pertama dan kedua. Ini akan lebih panjang karena tips ketiga ini adalah memuat konten dari jawaban teman-teman. Jadi ketika menjawab pertanyaan di AloDokter, hindari untuk menggunakan kata-kata yang ilmiah. Jadi gunakanlah kata-kata seawam mungkin sehingga pasien atau customer dari AloDokter dapat memahami secara rinci penyakit apa yang dialami tanpa harus berpusing dengan istilah medis yang mungkin kita akan sebutkan di sana. Namun apabila pada kondisi tertentu kita harus menyebutkan satu istilah medis, maka sebisa mungkin untuk memberikan keterangan di setelah istilah medis tersebut. Misalkan Anda menyebutkan dermatitis, jadi Anda mungkin bisa memberikan penjelasan bahwa terjadi peradangan pada kulit, seperti itu. Nah, tips keempat,
Jadi ketika teman-teman menjawab pertanyaan itu harus ada structure-nya. Jadi di part pertama teman-teman akan mengulang kembali sedikit keluhan yang dialami oleh pasien. Setelah itu di part kedua teman-teman akan memberikan kemungkinan diagnosa dan menyebutkan diagnosa banding dari tiap keluhan yang dipaparkan oleh si pasien. Terus yang ketiga, setelah itu akan dijelaskan mengenai langkah-langkah mandiri yang kira-kira bisa diberikan atau dilakukan oleh pasien selama di rumah. Terus selanjutnya teman-teman memberikan terapi farmakologis yang mungkin bisa diberikan sementara kepada pasien selama di rumah. Namun teman-teman juga jangan lupa untuk menjelaskan red flag. Jadi kapan pasien ini harus segera ditangani oleh dokter spesialis atau mungkin harus segera ke unit gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan yang emergensi. Nah, itu tadi 4 tips yang mungkin teman-teman bisa ikuti saat apply di Halo Dokter. Nah, setelah ini videonya akan berlanjut terus. Jadi teman-teman lihat bagaimana contoh jawaban yang saya kirimkan ke tim Halo Dokter. Di menit kesekian nanti akan ada jawaban dari pertanyaan pertama. Setelah itu saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan kedua dan ketiga dan akan saya berikan contohnya di akhir video ini. Jadi silakan stay tune dan lihat jawaban yang kira-kira diterima oleh tim Halo Dokter. Nah, ini dia contoh jawaban pertama. Silakan perhatikan strukturnya. Jika kalian butuh baca lebih detail, silakan di pause dan dibaca satu persatu. Selanjutnya, video ini akan berlanjut untuk menjawab pertanyaan kedua dan ketiga. Silakan nonton sampai akhir.
Nah, ini jawaban dari pertanyaan kedua dan ketiga, karena pertanyaannya biasanya akan ada 3. Silakan dilihat. Setelah itu kalian kirim dan menunggu konfirmasi dari tim Alo Dokter. Biasanya jawaban kalian akan dinilai 1-2 hari sih biasanya. Setelah itu kalian akan lolos ke saringan pertama dan akan mengikuti pelatihan singkat dari tim Alo Dokter dan juga mendapatkan akun di Alo Medika. Selamat mencoba.